Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu diberkahi nikmat kesehatan dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Yang sama-sama kita hormati kepada Ibu Ratna Dwijayanti SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Kami dari kelompok 6 bertujuan untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini kami akan membahas materi tentang strategi in action. Tetapi sebelum kami membahas, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada Muhammad Fikri Irmansyah, lalu Ligar Martia Ulfa, dan Ranti Egi Pratiwi. Baik, di dalam materi strategi in action ini terdapat beberapa topik di dalamnya yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang strategi diversifikasi, yang memuat tentang strategi konsentris, strategi konglomerasi, jenis strategi diversifikasi berdasarkan jenis, target pasar, dan manfaat penerapan diversifikasi. Lalu yang kedua yaitu strategi defensif yang memuat tentang penciutan, lalu divestasi, dan likuidasi. Dan yang terakhir adalah strategi generik menurut Michael Porter yang memuat tentang strategi kepemimpinan biaya, strategi diferensiasi, jenis diferensiasi, dan strategi fokus. Untuk pembahasan yang pertama ini akan saya bacakan terlebih dahulu, setelah itu akan dilanjutkan oleh kedua rekan saya. Strategi diversifikasi. Diversifikasi merupakan salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk memperluas usahanya dengan membuka beberapa unit bisnis atau anak perusahaan baru baik dalam lini bisnis yang sama dengan yang sudah ada maupun dalam unit bisnis yang berbeda dengan bisnis inti perusahaan. Diversifikasi menjadi pilihan yang menarik bagi perusahaan ketika perusahaan menghadapi persaingan yang sangat ketat dan pertumbuhan pasar yang cepat. Berikut ada dua strategi untuk mengoptimalkan agar mampu meraih keuntungan. Yang pertama, strategi konsentris. Jenis strategi ini mengacu kepada penambahan produk baru yang masih berkaitan dengan produk bisnis yang sudah ada. Umumnya, pemilik bisnis yang menerapkan strategi ini akan mengembangkan produk baru yang masih terkait dengan produk yang sudah ada melalui fasilitas pembuatan, teknologi, ataupun industrinya. Yang kedua adalah strategi konglomerasi. Jenis strategi ini merupakan penambahan produk yang berbeda dengan produk atau jasa yang sudah ada. Dalam strategi ini, produk baru yang dikembangkan tidak memiliki hubungan dengan produk yang sudah ada. Selanjutnya adalah jenis strategi diversifikasi berdasarkan target pasar. Diversifikasi vertikal, yaitu bentuk strategi perluasan yang membuat produk dengan level kegunaan yang berbeda-beda, tetapi masih berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya, diversifikasi horizontal. Diversifikasi horizontal ini strategi perluasan yang membuat berbagai macam produk sejenis tetapi berbeda dalam ukuran target pasar dan merek. Kemudian, manfaat penerapan diversifikasi. 1. Bisnis dapat memenuhi kebutuhan lebih banyak pelanggan dalam segmen pasar yang beragam. 2. Dapat meningkatkan laba yang diterima perusahaan baik dalam penjualan maupun investasi. 3. Memungkinkan Anda menjangkau pasar yang baru karena produk yang dihasilkan beragam dan menyediakan preferensi pelanggan yang berbeda-beda. Kemudian ada strategi defensif. Strategi defensif merupakan suatu strategi yang dibuat dengan tujuan agar perusahaan melakukan tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang lebih besar, termasuk kebangkrutan. Strategi defensif dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama ada penciutan, 2 divestasi, dan ketiga likuidasi. Penciutan terjadi ketika suatu organisasi mengelompokkan ulang melalui pengurangan aset dan biaya untuk membalikan penjualan dan laba yang menurun. Kadangkala disebut pembalikan atau strategi reorganisasional. Penciutan didesain untuk memperkuat kompetensi khusus dasar suatu organisasi. Yang kedua ada divestasi. Strategi divestasi adalah strategi yang dilakukan dengan menjual satu divisi atau bagian dari suatu organisasi. Divestasi sering digunakan untuk memperoleh modal segar untuk akuisisi atau investasi. Strategis lebih jauh. Yang ketiga, ada likuidasi. Likuidasi merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menjual seluruh aset perusahaan secara terpisah-pisah atau sepotong-potong untuk kekayaan berwujud. Ketiga, ada Michael Strategic Porter, yakni menjelaskan mengenai strategi di tingkat unit.
Selanjutnya, terdapat 3 strategi yang memungkinkan organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership strategi, strategi diferensiasi atau diferensiasi strategi, dan yang terakhir ada strategi fokus atau fokus strategi. Strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership. Perusahaan mengkonsentrasikan perhatian pada harga jual produk yang murah untuk menekankan biaya produksi, promosi, maupun riset. Jika perlu, produk yang dihasilkan hanya sekedar meniru produk pesaing. Pengusaha membuat produk dengan kualitas yang masih dapat diterima oleh pasar dengan harga yang lebih rendah dari kompetitor. Kelebihan dan kekurangan strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership. Kelebihan yang pertama, ada produk kemungkinan lebih laris. Yang kedua, dapat menjadi market leader dalam menentukan harga. Untuk kekurangannya, berdampak pada kualitas produk atau jika mengurangi bahan baku. Strategi diferensiasi atau differentiation, perusahaan yang memutuskan untuk membangun persepsi pasar potensial terhadap produk atau jasa yang unggul agar tampak berbeda dibandingkan produk pesaing. Ditujukan untuk konsumen potensial yang relatif tidak menggunakan harga dalam pengambilan keputusannya. Jenis-jenis diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi produk. Strategi diferensiasi produk adalah untuk memberikan kreativitas yang tinggi dalam menciptakan keunikan produk yang lebih menarik, nyaman, dan aman, sehingga lebih diminati oleh konsumen dibanding dengan produk pesaing. Dan yang kedua, diferensiasi kualitas pelayanan adalah mewujudkan kreativitas yang tinggi dalam mengkombinasikan unsur-unsur bauran pemasaran dengan keramah tamahan dan wawasan karyawan yang luas, sehingga kualitas jasa pelayanan yang dirasakan oleh konsumen melebihi harapan. Dan yang terakhir, diferensiasi citra produk adalah sebuah karakteristik yang khusus atau pembeda dari penampilan seseorang atau benda. Kelebihan dan kekurangan strategi diferensiasi. Kelebihannya, yang pertama ada produk mudah diingat konsumen, yang kedua produk terlihat lebih baik dari kompetitor, yang ketiga harga jual kembali lebih baik dari kompetitor, dan yang terakhir mempermudah terciptanya image produk. Untuk kekurangannya, jika tidak pandai meramu keunikan dari produk dibanding produk lain, maka sulit untuk diterima pasar dan akan terlihat overpriced. Strategi fokus. Perusahaan mengkonsentrasikan pada pangsa pasar tertentu untuk menghindari dari pesaing, ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen di segmen pasar khusus. Selain itu juga berkonsentrasi pada wilayah geografis tertentu atau produk tertentu dengan kemampuan memenuhi kebutuhan konsumen secara baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ucapan dan perbuatan dalam penyampaian materi, kami kelompok 6 memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.